Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, saya nama Endis Tabora, calon guru penggerak dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil karya saya dalam mengimplementasikan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tema yang saya ambil yaitu berpihak pada anak. Alasan saya kenapa mengambil tema berpihak pada anak, yaitu karena pada waktu melakukan pembelajaran, kadang-kadang saya tidak sepenuhnya menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada anak, sehingga anak tidak dapat mengembangkan kemampuan anak secara optimal. Implementasi dari pemikiran berpihak kepada siswa atau kepada anak, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Pembelajaran yang berpusat pada siswa harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Kita harus mengetahui bahwa siswa itu secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Guru dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga siswa memperoleh metode belajar yang paling sesuai. Kemampuan intelektual dari masing-masing siswa itu berbeda-beda. Sebagian siswa bisa belajar secara mandiri dengan cara mendengar, membaca, melihat, menonton video, mengikuti demonstrasi keahlian tertentu, dan lain-lain. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning. Guru perlu menyediakan wahana, media, dan pendekatan cara belajar yang bervariasi pada pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok. Itu tadi alasan saya kenapa saya memilih tema berpihak pada anak. Kemudian untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada anak, yang pertama yaitu melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Pendidik ketika mendidik harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak. Dengan mengetahui karakteristik dan kebutuhan anak, maka pendidik dapat memberikan perlakuan yang tepat dalam mendidik peserta didik. Kemudian cara mengidentifikasi karakteristik peserta didik yaitu yang pertama, guru melakukan pengamatan. Dalam hal ini guru mengamati perilaku peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pedoman pengamatan dan pengamatan insidentil. Dan yang berikutnya yaitu dengan wawancara, angket, atau inventory dan studi dokumentasi. Yang berikutnya yaitu dengan cara bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK. Dan yang berikutnya yaitu informasi dari rekan guru dan orang tua serta teman-teman peserta didik. Langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu menentukan metode pembelajaran yang tepat. Dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat, guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keadaan murid. Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, tingkat kematangan, dan perbedaan individu lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang hendak dicapai. Guru harus menentukan tujuan yang hendak dicapai.
Karena dengan mengetahui tujuan yang hendak dicapai, maka guru akan dapat menentukan langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu situasi. Situasi ini mencakup situasi kelas dan situasi lingkungan. Yang keempat yaitu alat-alat yang tersedia. Nah, alat-alat yang tersedia ini tentu akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Jadi sebelum menentukan model pembelajaran, guru harus melihat apakah alat-alat yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan pengajar. Kemampuan pengajar yang mencakup kemampuan fisik dan keahlian. Kemudian yang keenam yaitu sifat bahan pengajaran. Guru harus mampu memahami sifat bahan pengajaran untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat. Dengan mengetahui dalam menentukan metode yang tepat, maka otomatis hal ini akan mendorong dalam implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu guru harus mengajar dengan sabar dan ikhlas. Terkadang kita sebagai guru selalu dihadapkan dengan berbagai tingkah laku peserta didik yang membuat hati kita jengkel, ingin marah, dan terkadang ada siswa yang terkesan seperti ingin menjatuhkan wibawa kita sebagai seorang guru. Dan ini sangat berpengaruh terhadap mental kita saat proses belajar mengajar berlangsung. Agar semua itu bisa kita cermati dengan baik, maka sebagai seorang guru harus mampu menjaga kestabilan emosi, yaitu dengan cara bersabar dan ikhlas. Kesabaran tidaklah berdiri dengan sendirinya, ia selalu berdampingan dengan iman. Kesabaran itu tumbuh dengan iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat pula kesabaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas keimanan pendidik agar dapat meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar. Dengan mengajar diiringi rasa ikhlas dan sabar akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif yang dapat menumbuh kembangkan peserta didik. Berikutnya, untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu dengan melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Untuk mengelola kelas dengan baik, guru harus menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru harus memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga harus menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Berikutnya, guru juga harus memberi contoh yang baik, memberi keteladanan dengan cara memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapih, serta sikap yang sportif. Kemudian yang berikutnya, pada tiap awal semester guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya, dan guru memulai serta mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa dapat tumbuh dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.